kalam Allah Ta'ala-nya sifat yang ditunjuki nisbah azali dan selama-lama. Makna azali, makna azalinya tidak. Jadi makna azali hana awal. Tele kitanya tak dengar kena bak urusi kitanya jamu nyan mandung kamu tulis bak azali. Nakam dah dengar dah ya. Makna kamu tulis bak azali, kamu tulis karena dalam iradah Allah yang azali yang hana awal. Berarti karena dalam iradah Allah Ta'ala yang azali yang hana awal, nah mungkin mubah. Hana mungkin. Karena yang mubahnya kan ada yang hadis. Sedangkan al-qadim la yataghayyar. Kadimnya hana akan mubah. Pun yang karena dalam rencana Allah hana mungkin mubah. Apa yang dalam rencana Allah Ta'ala-nya hana awal, maka bentuk dia menjamun azali. Jadi kalam juga laginya, kalamnya merupakan sifat yang ditunjuki secara azali dan selama-lama, yang mandungkan karena dalam kalam Allah, baik yang wajib maupun yang mustahil maupun yang harus. Kita contoh yang wajib. Lagi contoh takluk kalam Allah yang wajib yukun Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu dianya Allah itu satu. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala esa. Wajib Tuhan? Wajib. Maka kalam Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad yang merupakan takluk kepada yang wajib. Kita contoh takluk kepada yang mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala hananu, Allah Ta'ala hanaya. Yang kun Allah Ta'ala lam yalid wa lam yuladnya, yang takluk kepada yang mustahil. Nyekutlah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Urung-urung musyrik, urung-urung kafir daripada ahli kitab sehingga getik oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Nyanti urung kafir getik dalam neraka na wajib ba Allah hana wajib. Mungkin bagi Allah urung kafir utama dalam surga, katanya urung mukmin utama dalam neraka mungkin. Jadi ti urung kafir getik dalam neraka nyo hana wajib bagi Allah. Nyan contoh kalam Allah Ta'ala yang takluk kepada yang harus. Ya kan? Jadi kalam Allah Ta'ala dalam Al-Quran ahwate tak periksa lagi na takluk kepada yang wajib, na takluk kepada yang mustahil, na takluk kepada yang harus. Kembali kitanya bersatu kuileh. Al-Quran yang kitanya bacanya muhuruf Tuhan, muhuruf, muswara Tuhan, muswara. Yang ata yang katanya bacanya yang kan kalam Allah Ta'ala hakikat. Kalam Allah Ta'ala yang hakikat yang tengah kita bahas bab malamnya yang hana huruf, hana suara. Kalam Allah Ta'ala yang katanya baca berbentuk Quran yang hana kadim, yang hadis pun hana doi cetak baru nak. Abihan huruf, abihan suara. Sebab pak beda hakikat. Tapi makna yang dikandung dalam Al-Quran yang katanya baca dengan makna yang terkandung dalam kalam Allah Ta'ala yang azali yang sama. Karena kalamnya takluk dilalah.
kendilalah nyan nadal nama dulu. Katakan aqua huruf-huruf yang terbit dari bawah katanya aqua yang nama dal. Madlul kita nyo nama makna. Aquanya lah lafaz. Kanto bupati nya nama. Sedangkan gedung yepa tinggi di hukum nya nama makna. Kaboh lafaz, kaboh makna. Jadi ke lafaz berkenan dengan dal, ke makna berkenan dengan madlul. Contoh, kawate buka puasa, gejak bilu di masjid, gepek ke tambung, duk gepek tambung lagi jamu. Yang duk tak dengar tu tambung, tu makna je buka puasa. Ini menasai ku dek dengar, kai usul dengar, usul suruh ni. Yang ku tanda buka puasa. Makna je sama bukan? Sama, tapi dal di beda. Sabor pek tambung, sabor. Ya, ini usul suruh ni. Menantu antara Al-Quran yang kita baca dengan kalam Allah Ta'ala yang ini ba'azali, yang hakikat. Beda dal, tapi makna sama. Maka ditanya seandainya kita pelajari kalam Allah Ta'ala yang tadinya karena mungkin, sehingga ditanya tak pelajari ke kalam Allah Ta'ala yang hadis yang diputarkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad. Semua ini ikut berpegang tentang masalah mungkinnya apa. Ini nak bahas tentang masalah mungkin apa. Nanti mungkin saya jadu, mungkin yang selagi akan diperdapatkan yang kali membahas 3 diri begitu. Maka bersamaanlah takluk ilmi dengan takluk kalam. Jadi takluk ilmi dengan takluk kalam yang sama. Sama-sama takluk kepada yang wajib, takluk kepada yang mustahil, takluk kepada yang harus. Kita orang takluk lah. Cuba takluk. Dalam kitab tauhid sering kata takluk. Takluknya talabu sifatin amran zaidan ala zati. Dituntut li sifat urusan yang lebih daripada zat tempat hidup roh itu. Contohnya basar. Makna basar melihat. Nyoba katanya kena kalen. Kalen yang nabak katanya perlehnya merupakan sifat. Sifatnya perleh kupu. Sifat kalennya perleh kupu. Kan mata. Jadi hidup kalen bak mata. Jadi di perleh kana mata. Awate kalian yang perleh kana mata, na perleh kepada pula ini. Perleh ku yang diperleh kana mata. Ata yang di kalian, yang ata yang di kaliannya berkenan dengan takluk. Dengar yang sifat, bak hidup dengar, bak pinyu. Leh hidup bak pinyu nak perleh kepada pula ini. Oh yang perleh dengar yang. Ata yang didengar suara-suara. Nya suara-suaranya takluk dengar. Kalau kan takluk dengar. Jadi dengarnya leh perleh kepada pinyu, perleh kepada pula ini. Nya perleh kepada pula ini yang berkenan dengan takluk. Getanya nak hudib. Nah, hudib hidup bak bertanya. Hudibnya nak perleh kepada pula ini. Hana. Jadi lebih hidup. Kalau hana perleh kepada pula lain, maka hayahnya merupakan sifat yang hana takluk. Ya. Jadi menyatakan takluk ilmi ba Allah
ngan takluk kalam ba Allah nyan sama. Rata sama-sama takluk kepada yang wajib, takluk kepada yang mustahil, takluk kepada yang harus. Allah Ta'ala na ilmi takluk kepada yang wajib. Kita contoh, Allah Ta'ala getepu roh gesiro, getepu. Yang getepu Allah Ta'ala roh gesiro, yang takluk kepada yang wajib. Allah Ta'ala getepu roh kuasa di atas tiap-tiap sesuatu, getepu. Yang takluk kepada kudrah Allah, yang kudrahnya wajib. Allah Ta'ala getepu roh gehananya, getepu. Yang contoh, getepu Allah takluk ilmi kepada yang mustahil. Allah Ta'ala getepu dengan wujud ataupun hana wujud, getepu. Yang contoh takluk ilmi Allah kepada yang harus. Kalam Allah juga lagi takluk ni kepada yang wajib, lagi kul huwallahu ahad. Takluk kepada yang mustahil, lagi contoh lam yalid wa lam yulad, dan takluk kepada yang jahil. Maka 6 inilah sifat takluk kudrah dengan iradah, dan bersamaanlah takluk ilmu dengan takluk kalam. Jadi nambah sifat yang dilikut, takluk kudrah sama dengan takluk iradah, takluk ilmi sama dengan takluk kalam. Maka inilah sifat yang takluk. Yang kemudian sifat yang memiliki takluk. 7 boh sifat ma'ani, 6 boh yang mempunyai takluk, taboh yang hana. Kah yang hana? Hayya. Kan menang dibagi oleh ulama tauhid sifat 20 kalau boh bagi boh bagi. Yang kepun berkenaan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah napa nombor? Penumbang sifat nafsiyah tabah wujud. Abihan yang kedua sifat salbiyah. Penumbang sifat salbiyah 5 kata idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Sifat ma'ani napa nombor? 7 kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Nya sifat ma'aninya yang 7 bohnya dibagi 2. Yang takluk, yang hana takluk. Yang takluk 6 boh. Kata 6 boh, kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Yang hana takluk berapa? Sabo hayah. Hudibnya hanya berlai kepada pulai ini, cuma berlai kepada zat Allah tempat hidup roy. Lainnya kan? Ya, jadi hanya berlai kepada lain. Sedangkan sifat maknawiyah apa dua? 7. Kadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal, iman. Semata pegah bacut tentang masalah sifat yang kata bagi kunyan. Li ulama lain berbagi menjadi heboh. Sifat 20 berbagi heboh. Yang kepun sifat maujudat, yang kedua sifat makduman, yang kele sifat hal. Jadi sifat nafsiyah dengan sifat maknawiyah nya sifat hal. Sedangkan sifat salbiyahnya merupakan sifat makdum. Iban makna sifat makdum. Sifatnya hana. Contohnya wate takalan kami puwarna. Puwarna namanya kita putih. Kayak pedah ni kita tamihnya kan hitam, betul salah. Tamihnya kan hitam, betul salah. Betul. Kan hitam
yang merupakan sifat yang hidup pada kami. Hitamnya merupakan satu sifat yang hidup pada kami. Memang sifatnya nabahan hana. Mau dengar? Contohlah, dia tutup akuannya warna biru ataupun hijau. Tak pegang lagi tanya, tutup akuannya kemirah. Betul salah? Betul. Kemirahnya nak anaknya berkenaan dengan salbiah ataupun sifat makhluk. Jika tak pegang Allah Ta'ala hana awal. Hana awalnya sifat yang hidup Allah. Man hana awalnya nabungan hana awalnya bergantung oleh orang lain ngebuh nanti dengan tidak. Sebenarnya makna kidamnya bangunan yang ketrik. Makna hakikat daripada kidam hana awal. Makna hakikat daripada baka hana akhir. Mandu pakai hana. Sabar lagi tak pegang taminnya kan hitam. Ya, yang merupakan sifat makhluk. Menya sifat maujud lagi contoh tutup akuannya warna biru. Betul ke salah? Betul. Birunya Nabi cakaran biru. Yang namanya sifat maujud. Tah teman sifat maujud kudrah. Yang sifat maujud irada, ilmu, hayat sama basar kalam. 7 buah sifat ma'aninya merupakan sifat maujud. Menya sifat hal kiban, sifat hal lagi contoh duk gedanya. Nyo lagi tanya kata duk lagi. Duknya Nabi cakaran hanya karena duknya hayahnya hanya yang dikatakan tu nyoleh nyoba gaki duknya ni tu hanya dikatakan dia contoh panggilnya bergerak geraknya Nabi dikatakan hanya yang dikatakan tu dipanggil. Nah, yang berkenaan dengan hal. Jadi halnya merupakan sifat yang tapi hanya kata dia kata kita mau minan dong hanya kata dongnya merupakan sabah hayat ulai wadah hati tuyuk yang dong yang terdong hanapat atau tuyuk yang terdong itu yang terdong hanapat nyok badan jadi hanapat tuyuknya namanya hayat kelakuan. Jadi contoh im bak tamih. Tamihnya nama gerak bahan. Anak im yang nabak tamihnya merupakan hayat. Hayatnya menyelam bahasa kitab berkenaan dengan hal. Jadi sifat wujud yang sifat hal. Kehadiran, wujudan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman yang mandul sifat hal. Adapun dalil nakal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam firman Allah Ta'ala wa kalamallahu Musa takliman, artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sempurna, akan kalam yang sempurna. Yang lagi kita pegang kuno Allah Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa kan makna jipun geim duduk kepada haba tapi awal kan kepada haba duduk getarik ke hijab ya Allah sehingga Nabi Musa dengar kalam Allah Ta'ala yang tadi duduk getuk hijabnya selain sehingga hendak dengar kata adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam, maka karena bahwasanya jikalau tiada ia bersifat dengan kalam, niscaya adalah bersifat dengan kelu. Kelunya menyebabkan bisu.
maka kelu itu sifat kekurangan, maka kekurangan kepada Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi menyata pegah Allah Ta'ala hana pegah haba, berarti Allah Ta'ala bisu. Menyata kedi tak pegah Allah Ta'ala bisu, maka Allah Ta'ala tak kurang bak Tuhan yang hana sah mustahil. Maka menguatai kalian, wajiblah Allah Ta'ala mensifut kalam. Maka bukanlah ia Tuhan. Maksudnya Allah Ta'ala bisu berarti Allah Ta'ala kan Tuhan. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam, artinya berkata-kata. Maka inilah segala dalil tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat ma'ani yang tujuh itu dengan dalil nakli. Firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah. Makna dalil nakli, dalil yang dalam Al-Quran dan yang dalam hadis. Wallahu a'lam. Dan bermula Allah itu lebih mengetahui. Kemudian daripada sesudah mengetahui dan sudah mengenal akan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah dan sifat ma'ani, maka wajib pula mengetahui dan mengenal segala sifat maknawiyah, yaitu 7 sifat yang saling menafikan ia akan sifat ma'ani itu. Pertama, daripada sifat maknawiyah itu kadiran, artinya yang kuasa. Muntafi ia akan kudrah, artinya kuasa. Ia yakninya ada kuasa, maka bernamalah zat itu yang kuasa. Adapun dari nakli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kehadiran, firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kami sifat ma'ani dina tatamang dalam sifat maknawiyah. Sifat maknawiyahnya nak tujuh. Kehadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 7 bab sifat maknawiyahnya saling melazimi dengan sifat ma'ani. Makna saling melazimi hanya terbelah dua. Tidak boleh saling menafikan, tapi saling melazimi dua. Menyertai na kudrah pasti na kadiran. Menyana iradah na muridan. Mandalil nakli tentang Allah Ta'ala wajib meskipun dengan kadiran innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Allah Ta'ala wajib menunjuk. Yang kalah Allah Ta'ala wajib menunjuk. Dan yang lega Allah Ta'ala wajib anu. Allah Ta'ala anak-anak tak lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah Ta'ala kuasa wujud anu tak? Dia tanya lego, baru tanya Allah Ta'ala kuasa wujud anu. Kau dah jawab. Yang menyata jawab, menyata anda katanya mbak Nabi ini kami tahu mata air. Bukan pertanyaan yang salah. Bukan pertanyaan yang salah. Karena sifat kudrah barasa takluk kepada yang jaib, hana takluk kepada yang mustahil, hana takluk kepada yang wajib. Menyatakan Allah Ta'ala ijib wujud anu, yang berarti pertanyaan yang salah. Bukan pertanyaan yang salah, karena takluk kudrahnya cuma kepada yang jaib. Nah anu Allah mustahil kain dua jalur.
Uno. Ino na firau raga. Balik menikah. Ya, jadi lintu baru, mendara baru, balik menikah. Duduk yang menikahnya. Juga tu ya berukok dengan menawai masalah-masalah janggu suami. Ya, kerja suami duduk dengan masalah-masalah. Dan yang lainnya ni, pada bulan dah hamil, tak tahu dah yang, bak uragam. Nah itu hamil bak uragam. Anak. Berarti ya tanya pada bulan dah hamil bak uragam, ya kurang salah. Pertanyaan yang salah karena takluk hamil pak baurinya punya terkedi urun tanya hamil pak uragam yang berarti payah tadampal punya ya kan betul pertanyaan yang salah pertanyaan takluk hamil pak uragam takluk melahirkan pak uragam yang dua buahnya betanya pak uragam punya urun tanya berarti kurang. Lagi yang si menyertegedi lagi katanya Allah Ta'ala ijib wujud anu yang mustahil anak tak ada ya saban lagi tu Nabi Idris Pak Siro tengah duduk berculucok orang watai berculucok berculok jarum betul subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Terdapat generasi Nabi Idris. Juga roh je malaikat. Roh je Iblis. Ibu serupa doi dengan kira orang yang berjubah putih pukrak melim. Juga tanya ke Devi Oman terdapat kamrati. Ya. Boh dino kesal kamrati. Ketuhan yang pencipta bumong langit. Juga berpegah lebi menyatakan dari Tuhan kata hayu aci pertama tiap baunya dalam kulit bau manok ya kuasa Tuhan kuasa dunia kulit Allah Ta'ala dalam kulit bau manok kuasa Tuhan hana bukan hana mustahil ya kan? Habis tergedi tadi kalau dah bincang tak penuh dalam tanahnya elok kan? Kalau di syarat baru je elok menyertegedi yang tak peluknya lebih unggul daripada elok. Hidup no. Aqua bukan ni tak peluk elok kan? Elok betul lebih di aqua kan? Yang dengan peluk. Tapi menyatakan lagi oleh Allah Ta'ala berpuluh dunia dalam sarung manusia ini Tuhan hanya mustahil mengikut Nabi Idris maka tanya sesuatu yang mustahil katanya mustahil tanya buat katanya ya dicok Nabi Idris juga bekon dunianya berpuluh dalam sarung manusia dalam sarung jarumnya dia berpuluh oleh Allah yang penjawaban tapi pasal penjawaban itu tapi pasal bekannya dunia di pulau Allah bucok pernah jarum muno abihan getok mata ini selama-lama di buta begini gara-gara getok le Nabi Idris kemana urutannya lo karena mukjizat Nabi Muhammad berpuluh bulan dalam sampai bagi yang awal berpuluh bulan oleh Allah watai taubut kadik jering watai taubut jering ilok tu bulannya dalam sampai bagi Nabi Muhammad pertama belahnya tidak bilahi abihan kita masa belum berperayuk dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menyatakan dari bulan anak bertubuh ke Allah Ta'ala mungkin hidup dalam sampai wajah karena mungkin mustahil karena tadakul diri mustahil meluk-luk diri dia hukumnya mustahil kami menasa tak dulu dalam kuah itu
dunia Allah Taala berkumpul dia sudah baru pertama dia saban lagi dia tanya aku salawat tepung dah buka kuih dia dah tepung sama baskom alihnya aku kacok baju tak pasal dan cetak dia Tuhan dia memang menyertaan lagi mandungnya tak pasal dan cetak dia Tuhan yang mustahil. Jadi bek tanya sesuatu yang mustahil karena dapat membawa terjerumus kepada kafir. Dia tanya empat Allah. Dia katanya empat Allah lanjut karena Allah Ta'ala anak takluk dengan tempat menyatakannya empat jawabannya pasti tempat menyatakannya fajar jawabannya pasti zaman menyatakannya tiban pasti jawabannya bentuk kaifiah itu benar. Allahu la yata'allaqu bil makani wala bil zamani wala bil kaifiyah. Allah Ta'ala hana takluk dengan zaman, hana takluk dengan tempat, hana takluk dengan kaifiyah. Jadi baik tanya-tanya macam ni. Karena yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-masir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.